Hai adik-adik, selamat datang di pembelajaran metode statistika. Pada video ini, saya Bu Juni akan memberikan kalian trik memahami distribusi variabel random discrete tanpa harus menghafal. Saya yakin kalian sudah membaca modul distribusi variabel random discrete pada LMS kita. Banyak rumus yang harus kalian hafal, bukan? Rasanya di kepala kalian seperti ada yang berputar-putar. Dan dengan menghafal rumus, pasti kalian akan merasa pusing. Nah, untuk itu kita akan belajar memahami fungsi kepadatan peluang variabel random discrete tanpa kalian harus menghafalkan rumusnya. Sebagai modal dasar, untuk memahami distribusi variabel random discrete, kalian harus memegang erat beberapa konsep dasar mengenai peluang. Nah, yang pertama adalah total jumlah peluang adalah 1. Dan yang kedua, peluang suatu kejadian adalah rasio banyaknya elemen di ruang kejadian tersebut dengan ruang sampelnya. Masih ingat bukan? Nah, yang ketiga, kalian pasti sudah pernah belajar kaidah pencacahan di mata kuliah biologi bilangan maupun matematika diskrit. Konsep ini sangat penting kalian ingat kembali dalam mempelajari topik ini. And the last but not least, kalian harus memahami pendefinisian variabel random di masing-masing distribusi dan memahami soalnya dengan baik. Beberapa distribusi variabel random discrete yang akan kita bahas adalah distribusi beragam, Bernoulli, binomial, geometri, dan binomial negatif. Pada distribusi seragam, yang harus kita ingat adalah seragam. Artinya, semua elemen di ruang sampel memiliki peluang yang sama. Sebagai contoh, sebuah dadu dilontarkan. Peluang muncul mata dadu 5 adalah, kita ingat kembali bahwa total jumlah peluang adalah 1 dan banyaknya sisi pada dadu adalah 6. Jika keenam sisinya punya peluang yang seragam atau sama untuk muncul, maka peluang salah satu sisi, di mana pada kasus ini sisi dengan mata dadu 6 adalah 1 dibagi 6, jadi 1/6. Nah, mudah bukan? Selanjutnya kita akan membahas distribusi Bernoulli. Karakteristik dari distribusi Bernoulli adalah kejadian yang mungkin terjadi hanya ada 2, yaitu sukses gagal, hitam putih, jatuh bangun, rusak bagus, dan lain-lain. Intinya pilihannya hanya ada 2 dan hanya ada 1 percobaan dalam distribusi ini. Nah, contohnya adik-adik bisa lihat pada slide untuk kasus ini. Ingat bahwa total peluang adalah 1 dan hanya ada 2 kemungkinan. Jika peluang terambilnya telur bebek adalah 0,24, maka peluang terambilnya telur ayam adalah 1 dikurangi 0,24. Berapa adik-adik? Ya, benar, 0,76. Yang selanjutnya kita akan bahas adalah generalisasi dari distribusi Bernoulli, yaitu distribusi binomial. Karakteristik dari distribusi binomial hampir sama dengan distribusi Bernoulli, hanya berbeda pada banyaknya percobaan. Jika pada distribusi Bernoulli adalah 1 percobaan, namun di distribusi binomial sebanyak n bilangan asli percobaan. Nah, untuk contoh kasusnya dapat diamati pada slide ini. Dari sini ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, peluang sukses adalah 0,2. Kedua, karena peluang suksesnya adalah 0,2, maka peluang gagalnya adalah 0,8. Ketiga, banyaknya percobaan adalah 5. Dan yang keempat, variabel random kita adalah banyaknya goal yang masuk. Dalam hal ini ditanyakan peluang untuk X sama dengan 3. Mari kita bayangkan ada 3 kejadian sukses dalam 5 kali percobaan. Bagaimana itu terjadi? Kemungkinan pertama, mungkin penalti pertama sukses, kedua sukses, ketiga sukses, keempat gagal, dan kelima gagal. Ada 5 percobaan dengan 3 sukses. Bisa juga terjadi seperti ini. Pertama sukses, kedua sukses, ketiga gagal, keempat sukses, dan kelima gagal. Atau bisa juga susunan sukses gagal yang lain.
dan banyaknya susunannya adalah 10. Bagaimana peluangnya? Ingat jika sukses peluangnya 0,2 dan jika gagal peluangnya 0,8. Silakan diamati pola pada slide ini. Nah, sehingga peluang 3 kejadian sukses dalam 5 percobaan dapat kita hitung. Hasilnya adalah 0,0512. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham? Ya, bagus sekali. Selanjutnya kita akan membahas distribusi geometri. Mengapa dinamakan distribusi geometri? Masih ingat? Ya, karakteristik distribusi geometri adalah memiliki 2 kemungkinan kejadian, sukses gagal, hitam putih, dan lain-lainnya. Variabel randomnya didefinisikan sebagai banyaknya percobaan untuk meraih sukses pertama kalinya. Nah, adik-adik, kembali lagi simak contoh pada slide ini. Perhatikan bahwa peluang sukses adalah 0,2, maka peluang gagalnya 0,8. Variabel randomnya adalah banyaknya percobaan untuk menghasilkan sukses pertama kalinya. Yang ditanyakan soal adalah peluang sukses setelah 4 percobaan. Ya, karena sukses baru didapatkan pada percobaan keempat, maka percobaan 1, 2, dan 3 adalah gagal. Sehingga peluangnya adalah 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,1024. Ya, kita sampai pada distribusi terakhir yang akan kita bahas, yaitu distribusi binomial negatif. Ya, jika variabel random pada distribusi geometri adalah banyaknya percobaan untuk memperoleh sukses pertama, maka variabel random pada distribusi binomial negatif adalah banyaknya percobaan untuk mencapai n sukses pertama. Mirip bukan? Ya, kembali perhatikan contoh pada slide ini. Hal-hal yang diketahui masih sama seperti pada contoh distribusi geometri tadi. Bedanya hanya sekarang yang dicari adalah peluang tim Real Madrid memperoleh 2 gol pertama setelah tendangan keempat. Mari kita bayangkan, mungkin saja kejadiannya adalah sukses, gagal, gagal, sukses. Kemudian kemungkinan kedua kejadiannya adalah gagal, sukses, gagal, sukses. Kemungkinan terakhir adalah gagal, gagal, sukses, sukses. Sehingga jika kita jumlahkan, peluang tim memperoleh 2 gol pertama setelah 4 tendangan penalti adalah 0,0768. Silakan disimak ya. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Nah, dalam mengerjakan soal mengenai peluang variabel random diskrit, kita harus masuk ke soalnya, bukan menghafalkan rumusnya. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.